Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat ke-53. Kita terjemahkan dulu. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah kamu berputus asa min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Penerima, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran, penggabungan antara nama Allah Ghafur dengan Rahim ada terulang kalau tidak salah sebanyak 72 kali. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, diulang-ulang sebanyak 72 kali kalau saya tidak salah itu. Lebih sering kita jumpai, kita ketemui dalam Al-Quran itu kalimat Ghafur itu, nama Allah Ghafur itu diserangkaikan dengan Rahim. Lebih sering ketemu. Salah satu dari yang 72 ini, atau daripada 72 itu, ayat yang baru saja kita baca. Sebelum itu kita pahami itu dulu, terlebih dulu, kenapa digabung kedua-duanya. Ghafur, apa itu Ghafur? Orang terjemahkan dalam bahasa kita, Ghafur itu kan yang Maha Pengampun. Ada 3 asma Allah yang berkaitan dengan pengampun itu. Yang pertama Ghafir, Ghafir Dzambi. Hamim, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat ketiga. Ghafiriz dzambi, Ghafir dzambi, yang mengampuni dosa. Yang kedua Ghafur, kata para ulama bahasa itu namanya mubalaghah, menunjukkan bersangatan, berulang-ulang. Tikraru syai', menunjukkan berulang-ulangnya sesuatu. Maka
bermakna Ghafurun adalah Allah yang maha mengampuni dosa berulang-ulang dan banyak kali. Namanya Ghafur setimbang dengan Fa'ul. Kalau Ghafir hanyalah sekedar menunjukkan yang mengampuni dosa. Ghafur penekanan banyak kali, sering dan acap kali. Yang ketiga, Ghaffar. Ini lebih asyaddu mubalah. Lebih sangat lagi. Jadi lebih sangat banyak, lebih sangat berulang-ulang pengampunan yang Allah beri. Sementara ada pula ulama yang membeda-bedakan antara ketiga itu. Pertama mengatakan Ghafir adalah Allah yang mengampuni dosa-dosa di dunia. Ghafir. Kalau Ghafur, Allah yang mengampuni dosa-dosa di akhirat. Kalau Ghaffar, Allah yang bukan sekedar mengampuni tapi menutupi dosa-dosa itu, dan juga menutupi dosa itu dari si pelaku dan orang lain. Bukan hanya itu, tapi juga dia menutupi segala kesalahan, aib, cacat, celah, kekurangan yang tidak patut, yang tidak pantas dilakukan, diperbuat oleh seorang hamba. Ini dalam kitab Asna kita baca. Mana yang paling benar wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah itu memang Ghafur. Kita sebutkan 72 kali Ghafur itu diulang dan dirangkai dengan Rahim. Kenapa? Kenapanya dulu? Yang pertama dulu, ampunan itu kan berarti gugurnya azab akibat dosa. Siapapun yang mendapat ampunan berarti azab itu gugur darinya. Siapapun yang mendapatkan ampunan, azab gugur daripadanya, siksa gugur daripadanya. Sanksi hukuman tidak jadi diperolehnya, diperdapatnya, atau diterimanya. Itu ampunan. Sementara rahmat itu kan tercapainya apa yang diharapkan, apa yang dituju. Rahmat berarti tercapainya apa yang diharapkan oleh manusia. Dan manusia memerlukan kedua ini. Manusia memerlukan ampunan, yang dia dengannya ampunan itu selamat dari dosa-dosa, terlepas, terhindar daripada hukuman. Dan dia memerlukan rahmat, karena dengan rahmat itu tercapai apa yang diharapkannya. Sehingga dalam doa-doa itu dirangkai itu, didahulukan minta ampun daripada minta rahmat. Contoh yang paling ringan saja ketika duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni. Itu contoh saja. Atau dalam doa, Rabbana ighfir lana warhamna, didahulukan minta ampun. Ketika dalam salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, keduanya diserangkaikan. Dalam Al-Quran didahulukan Ghafur daripada Rahim. 72 kali diulang Ghafur Rahim, Ghafur Rahim, didahulukan Ghafur. Pertama, manusia memang betul-betul butuh ampunan itu. Sebab siapa yang tidak dapat ampunan, celaka dia, sengsara dia, menderita dia, dan tidak ada lagi kerugian terbesar, bahkan bisa dikatakan puncak kerugian, orang yang tidak mendapat ampunan Allah. Malanglah dia.
Secara bahasa Ghafur itu kan sudah berkali kita katakan, menutup, artinya sitru, taghtiyah wa sitru, menutup, dan juga wiqayah, menjaga, memelihara. Orang Arab sering bilang dalam bahasa mereka yang kita baca dan kita pelajari, celuplah kainmu dengan warna hitam, karena dia nanti lebih dapat aghfar, lebih dapat menutupi kotoran-kotoran yang terdapat di kainmu itu. Jadi kata-kata ghafar menutupi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, itu berarti dia menutupi dosa itu. Bukan berarti dosanya tidak ada. Dosanya ada, tapi ditutupi. Ditutupi daripada pandangan makhluk. Bahkan banyak dosa kita yang ditutupi oleh Allah daripada ingatan kita. Dan memang fungsi ampun itu menutupnya. Orang-orang yang telah Allah tutupi dosanya, artinya orang yang telah Allah beri ampun, dosanya sudah tertutup. Lebih-lebih dari pandangan-pandangan daripada pandangan banyak makhluk atau makhluk lain. Seperti itulah nanti di akhirat. Nah, sekarang kita masuk kepada Ghafurun. Ghafurun, Rahimun. Mari kita melompat jauh ke akhirat sana. Melompat jauh ke akhirat sana. Siapa yang Allah ampuni dosa-dosanya, dan memang Allah itu Maha Pengampun, orang itu mendapat rahmat. Apa rahmatnya? Dia dipelihara, dijaga, diselamatkan dari neraka, dan diantarkan dia dengan rahmat Allah itu masuk surga. Terlepas dari neraka, tandanya dia mendapat ampunan, juga mendapat rahmat. Masuk dia ke dalam surga, dia dapat rahmat karena diampuni dosanya. Dan manusia, kita ini sangat butuh kepada itu. Mengenal nama Allah di samping Rahim kemarin yang kita jelaskan. Kan kemarin kajian kita nama Allah, memahami Rahman dengan Rahim. Sekarang Rahim itu digandeng dengan Ghafur. Nah, itu kaji kita kali, Ghafur. Memahami, merenungkan dua nama Allah yang mulia, yang agung, yang istimewa ini mendorong kita untuk terus menerus meminta, memohon ampunannya serta rahmatnya. Juga jangan sampai kita berputus asa, karena berputus asa itu orang yang sesat dan orang kafir, orang yang tidak beriman putus asa. Salah satunya ayat yang kita baca ini, la taqnatu. Nah, mari kita baca ya. Qul ya ibadi, qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad. Karena ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kepada siapa? Kepada para hamba-hambaku. Qul ya ibadi, katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku itu, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku. Itu hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang di sini diterjemahkan yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Asrafu, israf, asraf. Apa itu asraf? Melampaui batasan. Melampaui batasan. Contoh kecil, jangan dikatakan israf itu pelakunya musrif. Makan, batasan makan kita biasanya karena makan itu sudah menjadi adat di kita,
sudah menjadi biasa di kita makan, dan kita sudah tahu ukuran perut kita. Biasanya kita makan secipia, satu piring, biasa-biasa saja. Sekarang entah karena sambalnya enak, entah saking laparnya, entah karena orang-orang banyak makan dengan kita, semangat kita makan, atau karena ditambahkan orang lain, sehingga kita makan jumbo makan. Sudahlah jumbo, tambah pula lagi. Orang yang telah melewati batasan ukuran itu daripada yang biasa makannya, orang itu namanya musrif. Orang yang berkelebihan amat makan. Dalam ayat disebutkan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berkelebihan. Tiba di makan, contoh saja makan. Dalam berwudu disuruh kita tiga kali. Tapi melebihkan berwudu daripada bilangan 3 kali, israf namanya. Kita disuruh memakai air secukupnya. Tapi ada orang yang menghabiskan banyak air, namanya israf. Sehingga dikatakan oleh Mu'ad, hal fil ma israf. Ya Rasulullah, apakah memakai air untuk berwudu itu ada pula namanya berkelebihan? Iya, kata Nabi. Meskipun engkau berwudu di air yang tergenang dan mengalir sekalipun, tetap tidak boleh kita memakai air berkelebihan daripada yang dibutuhkan, karena itu mengajak kita untuk sederhana. Israf. Dengan begitu, dalam segala sesuatu yang kita lakukan melebihi batasannya, ukurannya, maka itu perbuatan israf. Tiba di perangai, tiba di tingkah laku, tiba di kemaksiatan, tiba di kedurhakaan, kebangkangan, tiba di pelanggaran-pelanggaran, telah keterlaluan dan melampaui batas. Ini yang dituju dalam ayat ini. Alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang telah asrafu. Kul, katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang asrafu, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, sehingga mereka larut tenggelam, bergelimang dalam berbagai macam perbuatan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan. Asrafu. Katakan kepada hambaku itu, jangan sampai hamba-hambaku itu la taqnatu, jangan sampai dia berputus asa daripada mendapatkan rahmat Allah. Rahmat apa di sini? Ya rahmatullah lah. Ya, rahmatullah, rahmat Allah lah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa mendapatkan rahmat Allah. Kemarin kajian kita rahmat dibagi 2. Rahmat yang sifatnya umum, rahmat yang sifatnya khusus. Dalam meminta ampun dan mendapatkan ampunan, itu dibutuhkan rahmat khusus, karena tidak semua orang memperolehnya. Kalau rahmat umum, semua makhluk di jagat alam semesta, alam raya ini pasti mendapat rahmat Allah semua, karena rahmat Allah wasiat kulla syai', menjangkau, meliputi, mencakup segala yang ada. Khusus untuk minta ampun butuh rahmat khusus. Saya bawa kita sedikit kepada doa salat jenazah. Ketika salat jenazah kita baca begini, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kata para ulama, ada sekian bacaan salat jenazah yang kita boleh variasikan membacanya. Tapi di antara sekian bacaan salat jenazah itu, yang paling bagus adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena isinya
kandungan doanya luar biasa. Saya tidak akan menerangkan ini. Saya hanya menyukil kalimat Allah mafilahu warhamu. Ya Allah, ampuni dianya si mayit yang sedang terbaring di hadapan kami ini. Ampuni dosanya. Ampuni dosanya. Rahmati dia, beri rahmat dia. Rahmat apa? Rahmat khusus. Ya. Ya Allah, ampuni dosanya. Allah mafilahu, ampuni baginya, untuknya dosa-dosanya. Karena dia butuh itu. Di samping itu dia tidak bisa lagi minta ampun, karena dia sudah mati. Orang mati tidak bisa lagi beramal. Dia juga tidak bisa minta ampun lagi. Minta ampun pun ketika itu tidak ada gunanya. Ketika minta ampun itu gunanya ketika masih hidup, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kan kaji guru-guru kita disuruh sari'u ila maghfirah, bersegera bergegaslah minta memperoleh ampunan Allah sebelum pintu ampunan tertutup, pintu tobat tertutup. Salah satunya ketika pintu ampunan tertutup itu adalah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, yugargir. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan saja pintu ampunan sudah tertutup, apalagi orang sudah mati. Tapi kita yang masih hidup masih boleh disuruh malah memintakan ampun untuk Allah, kepada Allah untuk orang yang sudah mati. Pintu ampunan tertutup itu adalah bagi orang yang melakukan berbagai macam pelanggaran dosa-dosa sampai pada puncaknya itu syirik, tidak minta ampunan. Lalu datanglah kematian, habislah sesudah itu bagi mereka mendapat ampunan. Sekarang yang kita kaji beda. Yang kita kaji adalah tugas kita, kewajiban kita, orang yang hidup terhadap orang yang mati, mensalatkan jenazahnya. Selagi dia muslim, selagi dia tidak menyatakan keluar Islam dan tidak ada tanda-tanda indikasi yang menunjukkan dia murtad atau kafir, bagaimanapun dosa besarnya yang dilakukannya, kemaksiatannya, kedurhakaannya, menurut apa yang saya pahami, tetap kita harus mensalatkan jenazahnya, karena tujuan mensalatkan jenazah itu adalah pertama mendoakannya kepada Allah. Yang sangat dibutuhkannya ampunan. Ya Allah, ampuni dosanya. Warhamhu, beri rahmat dia. Rahmat di sini yang kita kira itu rahmat khusus. Beri dia, anuhi kira dia, ya Allah, rahmat spesial, rahmat khusus daripadamu. Dia butuh itu. Dia butuh itu. Dan kita tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, dalam beberapa hadis dikatakan, meskipun dosamu itu telah mencapai awan di langit, ananas sama. Saya baca dalam kitab Al-Kunuz, kalau saya tidak salah, Al-Kunuz tidak salah. Di situ dijelaskan, ananas sama itu ada ulama yang memahami adalah bukan awan, tapi mencapai melebihi awan di langit, tingginya dan banyaknya. Kalau kita buat gambaran, awan kan nampak. Dosa kita bila diunggu-unggu, dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk, andaikan dia materi, ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpul, menjulang sampai ke atas, memenuhi, dosa itu telah melebihi awan di langit, banyaknya. Sebagian ulama menyatakan ananas sama itu melebihi awan di langit, bukan awannya, melebihi awan di langit. Andaikan pemahaman itu kita terima, luar biasa. Andaikan dosa kamu itu telah memenuhi dan melebihi awan di langit, jika kamu datang kepada Allah mengharapkan ampunan dan rahmatnya, pasti Allah akan berikan ampunannya dan rahmatnya, karena dia Ghafurur Rahim. Dan kamu tidak boleh berputus asa.
tidak boleh berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Saya ingatkan dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr surat yang ke-15. Ini bunyinya. Ayat 49. Surat ke-15 bunyinya begini. Nabbi ibadi. Kalau tadi qul ya ibadi, sekarang nabbi. Nabi beritakan, kabarkan olehmu, oleh engkau ya Muhammad, kepada hamba-hambaku, anni, kata Allah, anni, bahwasanya aku ini, ana, aku, Al-Ghafurur Rahim, aku itu maha pengampun dan memberikan ampunan banyak berulang-ulang kali. Makna ghafur adalah mubalaghah, menunjukkan bersangatan, yaitu berkali-kali dan banyak kali. Sampaikan, beritakan kepada para hamba-hambaku itu bahwasanya aku ini maha mengampuni dosa-dosa hambaku, rahim, lagi maha penyayang. Karena aku ini maha penyayang, kira-kira begitu, dan rahmatku itu mencakup, meliputi segala sesuatunya ada, jangan kalian berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Sebenarnya yang paling ditakuti manusia itu tidak mendapat ampunan. Takut tidak makan, takut di harimau, takut corona, segala macam, dibanding dengan ketakutan tidak dapat ampunan dosa, sebenarnya jauh lebih berbahaya, lebih menderita, lebih sengsara, lebih merugi. Karena orang yang tidak dapat ampunan Allah, sansai mereka ini dunia dan akhirat. Itulah ketakutan, kalau kita boleh membaca menghantui, itulah ketakutan yang menghantui setiap orang. Sebab kalau dia tidak diampuni Allah, berbahaya dia. Kemana lagi dia akan pergi? Allah tahu kita berdosa, ya. Allah tahu kita bersalah, ya. Kita manusia. Namanya manusia. Ada saja salah dan dosanya, pelanggarannya, kekeliruan, kehilafannya. Dia manusia. Nah, sekarang beritahu kepada hamba-hambaku itu, Nabi, beritahu kepada hamba-hambaku. Apa yang akan diberitakan? Aku ini Al-Ghafurur Rahim. Surat Al-Hijr tadi, ayat 49. Dalam surat Az-Zumar, perintah lagi, katakan kepada hamba-hambaku yang sudah keterlaluan amat dalam berbuat maksiat, dosa, pelanggaran, penentangan, kedurhakaan, dan seterusnya. La taqnatu, tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Orang kalau berputus asa daripada rahmat Allah kerana tidak yakin kepada Allah lagi. Tidak yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya. Siapapun dia, lebih-lebih dia menyatakan orang Muslim, putus asa dia dalam hidup ini, hilang harapan, hilang pegangan. Dalam ujian-ujian orang Minang itu siman tuang di parik putih namanya. Siman tuang di parik putih, jarajak di tanah taban. Tampek bagantuang lah putih, tampek di papijak lah taban, dak kama gapai lagi. Itu kalimat putus asa. Siman tuang di parik putih, tampek bagantuang lah putih, jarajak di tanah taban. Tampek papijak lah terban ke bawah. Tidak kemana lagi akan menggapai, berpegangan. Tempat bergantung putus, berpijak itu terbang. Kemana lagi menggapai? Ada As-Samad namanya. As-Samad itu tempat meminta, tempat bergantung, tempat curhat, tempat mengadu. Allah sudah beri kesempatan, beri peluang. Lantaran dia tidak mengerti, tidak paham kepada Allah, maka putus asa dia. Ini saya ingatkan kisah sebentar. Kisah ini populer ini.
Karena saking populernya saya tidak akan menceritakan kisah saya, kita ambil saja cuplikannya. Ketika seseorang yang telah membunuh 99 orang, ini populer kisah. Dia telah membunuh orang 99 banyak. Membunuh, tidak tanggung-tanggung, dosa besar. Tiba kesadaran dirinya, insaf dan sadar dia kan. Lalu dia berkeinginan untuk taubat. Kemudian dia tanya-tanya kepada orang, kira-kira siapa yang dapat menuntun, membimbingnya untuk taubat. Kan orang arahkan dia pergi kepada seorang ahli ibadah abid. Nah, abid ini yang lebih menonjol abidnya, ibadahnya. Orang ahli ibadah yang menonjol ibadahnya. Kemudian jelas kita ujung ceritanya, kata si abid, dia justru membuat orang putus asa kan. Intinya tidak ada peluang, tidak ada lagi celah untuk dapat ampunan, dapat taubat daripada Allah, tidak ada. Engkau telah membunuh sekian. Dia bandingkan antara dirinya dengan orang yang akan taubat. Dia anggap dirinya orang ahli ibadah. Saya saja yang begini belum tentu lagi akan diampunkan Allah, kan begitu saya katakan. Allah sendiri mengatakan jangan putus asa mendapat ampunan Allah. Si abid ini mengatakan tidak ada lagi peluang bagi untuk mendapat ampunan. Oh, tabur rangsang dia naik kubang-kubangnya, dipancungnya si abid ini, kan mati si abid. Tapi memang dia ingin untuk taubat. Tidak puas dia dengan si abid ahli ibadah. Akhirnya tanya sana sini, orang tunjukkan dia kepada si alim. Ini perbedaan abid dengan alim ya. Si alim, orang alim orang yang berilmu, orang yang paham. Dia ada makrifahnya kepada Allah. Dia mengenal ajaran agama ini, syariat ini. Datang kepada situ. Tentu ya jawaban berbeda. Orang berilmu menjawab dengan orang yang tidak berilmu berbeda lah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang tahu dan tidak tahu? Jawabannya tidak sama. La yastawun, tidak sama. Surah Az-Zumar ayat 9 itu. Tidak sama antara orang yang tahu dengan tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu jawabannya. Orang yang tahu ini jawabannya. Intinya tidak ada yang dapat menghalangi untuk tobat kepada Allah. Cuman kalau engkau betul-betul ingin tobat, tinggalkan negerimu, pindah ke negeri lain, kan itu jadinya. Tidak boleh membuat orang putus asa. Kita harus memberikan harapan. Tidak boleh mempersempit, mempersusah, memperpayah, memperparah. Memperpayah tidak boleh, memperparah tidak boleh. Kita disuruh untuk menggembirakan. Bahkan ayat-ayat kita tengok ya, dulu ayat-ayat gembira para ayat pertakut. Basyira wa nadhira, mubasyirina wa munzirina. Gembirakan orang dulu, senangkan hati orang dulu. Lapangkan, mudahkan orang, ringankan orang. Jangan keringitkannya kerjaan orang. Awak PRT tapi keringitkannya kerjaan orang. Tak boleh. Lapangkan dulu, mudahkan dulu. Jangan bikin orang putus asa. La taqnatu. Nanti orang ya'usun qanut nanti. Apalagi kalau kita baca ya'usun qanut. Cuma kita tidak akan menjelaskan itu sekarang. Karena ya'usun dan qanut itu kata ulama berbeda juga. Kita hanya kaji sekarang qanutnya. La taqnatu. Jangan berputus asa kamu mendapat rahmat Allah. Dalam segala hal kita tidak boleh berputus asa. Kata Nabi Ibrahim dan kata Nabi Yakub, ini perbuatan orang yang sesat dan perbuatan orang yang kafir, ini putus asa. Kalau tiba-tiba dosa, sebanyak apapun dosamu, seangkara apapun kerjamu, tidak tanggung-tanggung ya, walaupun mencapai awan di langit dan sekurap bumi, sepenuh bumi. Betul-betul kamu ingin mendapat ampunan Allah, datanglah menghadap Allah. Mohonlah ampunannya, penuhi syarat-syarat tobat itu. Innahu, sambungan ayat kena hari sudah siang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya kalau dia meminta ampun atas dosa-dosanya, tobat sebelum datang masa waktunya tertutup
pintu ampunan dan taubat itu. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, ketika siksa sudah datang, ketika matahari sudah terbit tempat tenggelamnya, ini sudah tertutup, namanya pintu ampunan. Tidak lagi. Semua dosa-dosa, iya. Meskipun dosa berzina, iya. Meskipun dosa membunuh, iya. Dosa mencuri, iya. Dosa berjudi, iya. Dengan catatan dia minta ampun dan tobat memenuhi syarat-syaratnya. Kita bacakan firman Allah misalnya, surah apa? Surah Al-Furqan. Terkenal ini. Apa bunyinya? Intinya ayat bahwa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ayat ini menyatakan orang-orang yang menyembah, beribadah kepada selain Allah, artinya dia syirik ini. Orang yang menyembah selain Allah atau orang yang menyembah selain Allah bersama Allah kan syiriknya. Wala taqtulun nafs, membunuh. Membunuh dia. Wala yaznun, ini namanya berzina dia. Siapa yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ini, contohnya kan ini induk dosanya, syirik dia. Membunuh dia sampai 99 dibunuh, dicukupinya sampai 100. Berzina dia. Yalqa athama, orang yang melakukan ini dia akan menemukan nanti dosa besar dan akan menerima hukuman lantaran dosa besar itu. Yudha'af, akan dilipat gandakan, akan dilipat gandakan azab bagi orang ini di hari kiamat lantaran perbuatan dosa-dosa besarnya itu. Nah, jangan lupa ayatnya, ayat 70, illa man taba. Nah, ini kan illa man taba, melainkan siapa yang taubat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat. Amana, beriman, beramal soleh. Allah yubaddilullah, Allah ganti kejahatan keburukan mereka dengan kebajikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, ketemu lagi ghafurur rahima. Di antara bentuk rahmat Allah itu dosa orang ini diampuninya, dan kesalahan-kesalahan selama ini setelah ditutupi, nanti Allah beri dia ilham, Allah beri dia petunjuk untuk beramal saleh sebagai ganti daripada perbuatan buruknya selama ini. Ini Ghafurur Rahim. Dinyatakan sini meskipun dia syirik, membunuh, berzina, dan nanti ada dosa-dosa di bawah lagi. Yang paling hebat surah Al-Buruj yang terkenal. Oh, masih ada waktu 1 menit lagi ya, sebentar. Dalam surah Al-Buruj, hafal ini bagi yang sudah menghafalnya, dapat nih bagi yang sudah dapat ayat ini. Was-sama'i dzatil buruj, ayatnya. Dalam ayat ini katakan begini, intinya bahwa innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, ayat ke-10 surah Al-Buruj juz Ammah. Sesungguhnya orang-orang yang menfitnah, mendatangkan cobaan berupa membunuh, menghabiskan nyawa orang. Karena dalam sejarahnya kaum muslimin pernah dipanggang, dibakar hidup-hidup di sebuah lubang besar, sekampung senegeri. Ayat ini berkaitan dengan itu. Meskipun orang-orang ini telah membakar hidup-hidup, memunahkan kaum muslimin sekampung, misalnya model di Myanmar, misalnya seperti itu, lalu mereka itu sadar, insaf, taubat, masuk Islam, minta ampun,
atas pelanggaran-pelanggarannya. Allah terima taubatnya. Kenapa? Pada ayat. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang fitnah orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dengan membunuh mereka. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak taubat. Lantaran mereka tidak taubat, untuk mereka azab jahannam dan azab yang bakar. Jadi sebaliknya, fahamnya jika mereka taubat dengan sungguh-sungguh Allah terima taubat. Kenapa begitu? Allah itu Ghafur. Boleh saja kita tidak setuju, boleh kita tidak senang, boleh kita tidak suka. Kenapa Allah ampuni? Itu hak Allah. Sama dengan ayat semalam, laisa laka minal amri syai', itu bukan urusanmu ya Muhammad. Apakah aku akan azab atau akan aku ampuni dosanya? Itu urusan Allah. Mengampuni atau mengazab urusan Allah. Masa Allah terima juga taubatnya? Sudah begini, itu urusan Allah, tidak usah kita masuk. Bagaimana kalau dosa kita tidak diampuni? Kita juga berdosa. Nah, ini inti kaji kita lagi, bahwa kaji kita menjelaskan tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Bukan hanya bagi orang berdosa, dalam segala perkara, segala urusan, segala problem dan masalah yang kita hadapi, tidak boleh berputus asa. Ada nanti namanya makhraja, ada yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak boleh berputus asa, itu hanyalah cobaan dan ujian belaka, tidak selama-lamanya ujian. Ada juga nanti masa jeda ujian itu. Ada makhrajanya, ada yusranya. Apalagi orang yang betul-betul telah mengenal Allah melalui nama-namanya, dia akan nampak, akan paham dia siapa Allah yang sebenarnya itu. Inilah manfaatnya kita ma'rifatullah. Nah, kaji kita pagi hari ini menjelaskan ulang tentang rahim, penggabungan Ghafur dengan rahim, walaupun belum tuntas dan belum selesai, tapi karena waktu sudah ada kodenya daripada beliau-beliau di sini, sudah lihat-lihat jam ke sana ke sini, ya kita hentikan sampai di situ. Paling tidak inti kaji ini sudah dapat di kita. Pertama, tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Yang kedua, sebesar apapun dosa, Allah Maha Pengampun. Cepatlah taubat, bersegeralah. Sari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah. Surah Ali Imran katakan sari'u. Surah Al-Hadid mengatakan sabiqu. Sari'u bersegera, sabiqu saling mendului. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila maghfirah. Sari'u bersegera, jangan berkolai-kolai, jangan coy tiak jauh pulang sanjung kekenyangan. Sabiqu saling berlombalah untuk meroleh ampunan Allah itu. Semoga ada manfaatnya. Ya, kita akhiri sampai di situ dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.